usia yang ke-40 tahun, di mana Muhammad SAW telah mencapai kematangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan sebuah tugas mulia. Iqra bismi rabbika allazi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sang pemuda Bani Hashim ini akan menjalankan tugas maha berat yang membutuhkan kemampuan fisik dan mental yang super prima. Namun Muhammad SAW dapat membuktikan Islam dapat berkembang pesat meski dakwah dilakukan di usia yang tak lagi muda. Di tahun pertama, sang Nabi memulai dakwahnya hanya pada keluarga dan kerabat terdekat. Istri, anak, keluarga, dan sahabat terdekat akhirnya menyatakan keimanan mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Di fase ini, kerasulan Muhammad SAW hanya diimani oleh segelintir orang. Namun keteguhan iman yang telah dibekali pada mereka telah menjadi dasar yang kokoh bagi perjalanan dakwah sang Nabi selanjutnya. 3 tahun setelah dakwah sembunyi-sembunyi yang dilakukan Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menugaskan nabinya agar Islam disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Disinilah konflik bermula. Maka setelah mendapat jaminan perlindungan dari Abu Thalib sang paman yang merupakan pemimpin Quraisy, Muhammad SAW memberanikan diri untuk naik ke Bukit Sofa dan memulai menyampaikan Islam di sana. Saat itu seluruh masyarakat Quraisy tahu Muhammad SAW adalah seorang Al-Amin, orang yang paling jujur dan tak pernah sekalipun berdusta. Ya ma'syara Quraisy, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarghabu bil hadits ilaikum. Sebuah modal besar bagi sang Nabi untuk meyakinkan masyarakatnya bahwa dia adalah benar-benar seorang Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ma'syara Quraisy, yaqulu lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aytum law akhbartukum bi anna khaylan bi sathi hadha al-jabal تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ Na'am, anta as-sadiq. Namun gelar Al-Amin yang dimiliki Rasulullah SAW tak serta-merta mendapat sambutan dari masyarakatnya. Sebagian dari mereka justru mengejeknya, bahkan Abu Lahab, sang paman kandungnya sendiri. tabban laka baqiyat hadha al-yawm, ali hadha da'awtana. Dan benar seperti yang telah diprediksi sebelumnya, Rasulullah SAW harus menghadapi berbagai kecaman dan aksi penolakan. Bahkan di antara pengikutnya harus menerima siksaan hingga wafat lantaran dianggap telah berkhianat terhadap tradisi menyembah berhala. Inilah kualitas individu yang telah dibina Rasulullah SAW. Saat Mekah tak lagi aman untuk muslimin, Rasulullah SAW mulai berdakwah ke suku-suku lain serta meminta perlindungan bagi muslimin. Di Taif, Rasulullah SAW memulai dakwahnya, namun justru perlakuan kasar yang diterima. Kesedihan yang bertubi-tubi dirasakan Rasulullah SAW tak sedikit pun mematahkan asa sang Nabi Allah. Tak lama setelahnya, setelah menelan berbagai duka, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk mendatangkan 6 pemuda Madinah yang menyatakan diri masuk Islam. Inilah para pemuda yang kelak akan mengawali kebesaran Islam di Madinah. Di tengah-tengah Rasulullah SAW menyiapkan Madinah sebagai kota muslimin, Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj untuk menerima perintah salat 5 waktu. Yaqulu Muhammad, innahu al-layla usriya bihi min Makkah ila Baitul Maqdis, thumma urija bihi ila as-samawati as-sab'a wa'ad wa ahlu Makkah niyam. Peristiwa ini menjadi catatan menarik bagi ahli sejarah sebab berbeda dengan ayat-ayat ibadah lainnya yang kebanyakan turun setelah Nabi di Madinah. Perintah sholat justru turun saat muslimin masih berada di Mekah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sholat sebagai fondasi utama bagi muslimin.
6 pemuda Madinah yang telah menyatakan keislamannya di hadapan Nabi kemudian datang di tahun berikutnya dengan membawa 7 orang tambahan. Mereka inilah yang kemudian melakukan sumpah setia pada Nabi yang kemudian dikenal dengan nama Baiat Aqobah pertama. Pertumbuhan muslimin Madinah terus bertambah di tahun berikutnya. Sampai di tahun ke-13 kenabian, Madinah telah siap menjadi kota bagi pusat aktivitas umat muslim. Maka di tahun ke-13 kenabian, atau di usianya yang ke-53 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Di usia yang sudah tak lagi muda, fase dakwah Islam yang lebih menegangkan akan segera dimulai. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sepanjang usianya hanya dihabiskan untuk menyelamatkan umatnya dari kegelapan dunia yang fana. Yasrib yang telah berubah nama menjadi Madinah pada awalnya merupakan kota yang penuh dengan konflik. Kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota tersebut membawa keberkahan hingga tercipta rasa persaudaraan dan perdamaian. Saat Madinah semakin kokoh sebagai kota muslimin, para musuh mulai melihat Madinah sebagai ancaman. Puncaknya di tahun kedua setelah hijrah, meletuslah peperangan pertama muslimin dengan musuh utamanya, kaum Quraisy. Bahkan di perang-perang selanjutnya, saat kaum Yahudi dan suku-suku Baduy bersatu dengan Quraisy, mereka tetap tak mampu menggoyahkan barisan muslimin. Tahun ke-5 Hijriah menjadi tahun pembuktian kekuatan Islam. Maka di tahun-tahun selanjutnya, muslimin mulai beraksi mengalahkan musuhnya satu persatu. Tahun 6 Hijriah, Quraisy mengakui kekuatan muslimin dengan diadakannya perjanjian Hudaybiyah. Tahun 7 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membungkam Yahudi. Dan puncaknya di tahun 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 10.000 muslimin berhasil meraih kemenangan besar dengan dimusnahkannya kemusyrikan di bumi Mekah. Setelah Fathu Mekah, seluruh suku-suku yang berada di Jazirah Arab kemudian menyatakan keimanan dan keberpihakannya pada umat muslim. Inilah puncak prestasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 23 tahun berdakwah, bermula dari kesendirian, kini seluruh Jazirah Arab telah mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberhasilan sang Nabi menebarkan hidayah di bumi Arab tak berarti menandakan selesainya tugas kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus sibuk memikirkan nasib umatnya agar hidayah Allah senantiasa tersebar di seluruh permukaan bumi. Ilmu serta penugasan perluasan wilayah terus diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada muslimin. Bahkan hingga menjelang akhir nafasnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak sekalipun berhenti memikirkan nasib umatnya. 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, di usia 63 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk kembali pada Sang Maha Pencipta.